Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Oke, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Apa kabar kamu hari ini, guys? Waduh, sudah jalan-jalan apa belum? Yang pasti kali ini podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ada kedatangan tamu jauh. Jauh banget. Kalau yang kemarin-kemarin masih area sekitaran Pulau Jawa dan Kota Malang ya. Kalau ini jauh banget. Ini kalau datang Pak Ambang Ardi, begitu ya? Ya. Pak Ambang Ardi ini datang jauh-jauh dari Makassar. Betul sekali. Biring Roma. Biring Roma Rindu Craft. Rindu Craft. Wah, Biring Roma Rindu Craft. Ya, tapi kita makainya Birma Rindu Craft. Birma Rindu Craft. Itu apa tuh, Pak? Jadi sebetulnya Biring Romang itu nama kelurahan. Oh, nama satu kelurahan. Satu kelurahan di Kecamatan Oke. Manggala, Kota Makassar. Jadi kita singkat Birma. Oke. Rindunya itu singkatan dari rumah industri. Oh, Rindu Kreatif berarti rumah industri kreatif. Dari craftnya dari kreatif. Oh, oke. Birma Rindu Craft. Oke. Nah, itu tahun berapa tuh? Per 23 September kemarin kita 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti awal-awal pandemi. Enggak, 2019. Sebelum pandemi. Waduh, sebelum pandemi baru bikin terus langsung kehajar pandemi ya. Sejarahnya gimana kok tiba-tiba ada karena itu kan disebut kelurahan. Awalnya ide kreatifnya ada menjadi Biring Roma Rindu Craft ya. Jadi begini Mbak, kelurahan kami itu kelurahan Pemekaran gitu ya. Dari kelurahan Indo namanya kelurahan Bangkala itu dibuat kelurahan baru. Oke. Nama kelurahan Biring Romang. Kebetulan tempat kelurahan Biring Romang ini cuman berbatasan jalan dengan tempat pembuangan akhir sampah. Berbatasan jalan dengan TPS. TPA. Oh, TPA. Tempat pembuangan akhir. Bukan deponya ya? Bukan. Yang gede. Bukan gede. Oke. Jadi otomatis di sekitar rumah saya juga banyak pekerja-pekerja yang bekerja di situ. Pemulung, pekerja sampah dari dinas kebersihan. kebersihan Kota Makassar. Bertahun-tahun kita mikir gitu, gimana caranya meng-create ini limbah plastik ya. Plastik, jadi kita kasih nama dulu DUPA, daur ulang plastik. Lupa. Oke. Itu menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Berarti tidak sekedar recycle, Ya. tapi upcycle. Oke. Tetapi berkali-kali kita dapat itu tetap nampak bahwa kalau dilihat begitu sekilas sudah kelihatan gitu. Oh, ini bekas bungkus apa gitu, nampak banget gitu. Akhirnya ada temen yang kasih tahu ke saya gambar-gambar yang dibuat Mas Taufik Sagwanto. Mas Taufik Sagwanto ternyata salah satu tersangkanya. Jadi saya lihat produknya dia waktu disodor itu sempat ditanyakan ke saya, kalau di Makassar itu kalau bahasa sampean itu kan kita gitu kan. Oh iya. Kalau menurut kita ini terbuat dari apa? Oke. Persepsi saya itu kayu. Gitu. Dia bilang bukan Mas, ini dari plastik. Ih, siapa yang buat? Nah, saya sempat komunikasi dengan ada teman dosen di Institut Kesenian Indonesia di Makassar, namanya Mas Erwin. Itu yang mengkonekkan saya dengan Mas Taufik. Oh, oke. Jadi saya sebelumnya nggak kenal sama Mas Taufik. Oh, nggak kenal ya. Dia yang konekkan dengan Mas Taufik. Kemudian terjalinlah komunikasi. Kita secara swadaya membuat pelatihan daur ulang plastik itu. Jadi swadaya hadirkan Mas Taufik ke Makassar. Nggak ada sepeser pun itu campur tangan pemerintah. Oh, wow, luar biasa. Terus. Akhirnya
dilatih itulah, dilatih untuk membuat. Nah kebetulan beberapa teman kami juga kreatif gitu kan. Kita meng-create untuk pengembangannya, dan keterusan gitu kan, keterusan kita bikin sampai akhirnya order gede pertama yang diminta karena saya mau menggunakan salah satu produk botolnya, produk minuman kemasan. Itu dari perusahaan itu endorse ke kami untuk dibikinkan 6 motor yang terbuat dari botol dia untuk seluruh jajaran direksinya. Dari jadi Makassar dikirim ke Jakarta. Semacam gift gitu ya. Untuk jajaran direksi. Jajaran direksi. Nah, ya kami kemudian difasilitasi banyak hal, termasuk botol-botolnya dia yang nggak terpakai kirim lah ya ke rumah. Kalau saya bisa ambil mungkin 10 truk, tapi nggak mungkin. Jadi dari begitu kemudian ya bertumbuh lah, bertumbuh ya kayak pameran, ikut lomba, ya, dan akhirnya kita mencoba menularkan juga ke pihak lain. Ya problemnya adalah ujuk-ujuk tiba-tiba Maret 2020 kita dihantam badai kan. Iya betul. Kalau intentnya sih nggak lama mbak, sekitar ya 2-3 bulan lah. 2-3 bulan ya. Cuman ketika kita mikirin bahwa harus begini begitu gitu, itu cukup panjang. Cuman ketika mulai ketemu bayangan kita mau gandeng Mas Taufik deh, itu sekitar 2-3 bulan. Tidak lama ya. Berarti sebenarnya kalau secara grand design tujuan awalnya apa? Tujuannya ya sebetulnya yang sederhana banget kok. Saya ingin plastik yang berserakan itu berhenti berserakan. Minimal nggak bikin sepet mata gitu ya. Oke. Nah, terus dari karena wilayah itu sudah bisa dibilang TPA, udah lama sekali kan udah menjadi TPA. Nah, ketika berubah menjadi ada sebuah pergeseran nilai menjadi tempat kreatif, apakah ada gesekan dari masyarakat atau pelaku yang bersinergi sama Pak Ambang? Kalau gesekan enggak, bahkan ke teman-teman yang punya profesi pengumpul sampah, pengumpul sampah. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong ada plastikmu jenis gini dikasih. Jadi kan kalau Mas Taufik kan fokus ke Satumsa motor gitu kan. Kalau kami kan ada proses kreatif lanjutan. Jadi kadang ada botol kita dapat gitu, kita ngobrolin, ini bagusnya dibikin apa ya gitu. Ya. Jadi ada proses diskusi juga ya kan. Wah. Jadi akhirnya ada yang bikin lampu gitu ya, botol yang bikin lampu, dibikin. Ya sesuatu yang kira-kira kerjaannya nggak ribet, tapi hasilnya enak dipandang. Iya. Berarti sebenarnya semua manusia itu butuh stimulus. Kalau saya, ya stimulus yes, tapi sebetulnya di setiap lingkungan harus ada orang gila. Ya. Gila yang positif ya. Salah satunya mungkin bisa dibilang yang gila adalah Mas Taufik juga yang berangkat ke sana untuk support teman-teman yang ada di sana ya. Ternyata guys, Mas Taufik Saguanto di luar Malang juga ada fungsinya dia ya. Ada manfaatnya juga dia. Nah ini sesuatu yang menarik deh Pak, karena tidak semua kota atau mungkin kabupaten yang ada di Indonesia punya kesadaran untuk hal itu. Kalau seandainya semua yang ada di Indonesia separuh aja peka sama limbah atau sampah plastik yang dijadikan sesuatu bahan yang recycle atau upcycle yang menjadi punya nilai daya jual yang bagus, saya rasa limbah sampah nggak akan segininya amat gitu ya kan? Kayaknya saya nggak setuju. Saya yakin di setiap daerah ada. Saya yakin, cuman proses expose yang kurang, backupping publikasi yang enggak, dan ini support pemerintah. Yang pasti ini kan pekerjaan yang dibilang nggak menghasilkan apa-apa secara materi gitu kan. Jadi
mungkin orang untuk melihat ke situ untuk mensupport itu yang apalagi pemerintah yang agak gampang gitu, jadi saya pun merasakan gitu kan berkali-kali taruhlah ketua Dekranasda Kota datang ke rumah lihat ketika lihat bagus kenapa bisa begini, selesai itu saja. Setelah itu nggak ada lagi mau diapa gitu. Boleh kayak sekedar pemenuhan kewajiban untuk berkunjung, meninjau, setelah itu ciao. Tetapi ketika kita memang tidak punya niatan yang kuat untuk berbuat itu, pasti kecewa, dan ketika kecewa kita ngapain deh kita bikin begini. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya, kita bikin proyek egoistis saja deh. Jadi yang penting puas kita, menyenangkan buat kita. Kalau kebetulan nanti orang lain tertarik, urusan orang lain itu. Ya syukur ya. Itu bonus saja. Iya, ada orang lain. Yang penting berjalan dengan baik, ya syukur. Kalau nggak ada yang tertarik ya kok kebangetan gitu. Jadi saya cuma ya ini proyek memenuhi birahi masing-masing aja deh. Jadi jangan berharap lebih dari itu. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang pejuang sampah nih ya, pejuang sampah ini sebenarnya kalau berbicara soal nominal, soal nilai, itu sebenarnya bisa menjadi bagus banget harganya, nilainya, kalau misalnya itu bisa termaintenance dengan baik. Saya kebayang aja pun, misalnya ada satu kota yang mereka ngumpulin sampah-sampah plastik yang benar-benar ditata sebagus mungkin, kemudian pemerintahnya bisa support, atau mungkin dari pihak korporat juga bisa support. Wah, ini bakal satu gerakan yang keren banget ya sinerginya ya. Harusnya begitu, cuma sejauh ini kan kalau taruhlah contoh gini saja lah, saya pameran gitu ya, produk itu bagus Pak, ini terbuat dari apa? Ini sampah, ini recycle, begitu kan. Ketika dia nanya berapa harganya, gitu, kita sebutkan angka, masa dari sampah segitu harganya. Nah itulah. Itulah. Jadi orang kita itu masih melihat ke situ, bukan proses kreatifnya yang dihargai. Betul. Sekarang saya di Wirma Edupak itu bikin satu contoh ini Mbak ya. Saya bikin musola, bikin dapur, bikin rumah teduh. Saya bikin pondasinya dari botol plastik. Botol plastik itu pondasi keliling sampai dindingnya ke atas begini. Ada 1 meter itu botol plastik. Jadi kalau kita dilihat begitu, karena nggak ditutup, tentara itu botol plastik. Orang hanya sebatas bagus ya dibikin dari botol. Cuman gitu aja. Kan mereka enggak apa ya, harga sebuah dari Birma Rinducraft itu akan beralih ke Edupark. Betul, Birma Edupark. Ada Fasum yang di daerah situ juga, nggak jauh. Dari rumah saya sekitar 250 meter. Oh iya dekat banget Pak, 3 kali koprol itu nyampe gitu. Kan kalau rumah saya jadi posko induknya Birma Rinducraft, jadi saya bikin. Oh gitu. Nah kalau proses dari awal dari munculnya ide kreatif untuk membuat dan lain-lain sampai akhirnya menjadi Birma Rinducraft, itu prosesnya berapa lama? Membahas tentang industri kreatif, apalagi dari bahan-bahan plastik yang sudah menjadi sampah, itu memang seru sekali nih Pak. Dan ini mungkin bisa jadi catatan untuk Kota Malang nih, Pak Wali, mungkin teman-teman dinas, teman-teman yang ada di Dewan. Nah ini bisa menjadi catatan bahwa Kota Malang juga butuh tempat seperti itu. Juga bisa kok bikin seperti itu. Karena si Mas Taufiknya aja di Makassar ada fungsinya, masa di Kota Malang nggak ada fungsinya, pasti bisa deh. Nah, berarti tinggal bagaimana kitanya juga memunculkan kesadaran untuk peduli akan sampah plastik. Karena memang nggak bisa dihindari, kebutuhan plastik dalam hidup kita juga tinggi ya Pak ya? Iya. Tapi kan kalau Malang lebih bisa, karena saya mengenal Malang itu sebagai gudang-gudangnya orang kreatif. Oke. Mengenal Malang sebagai gudang. Bahkan terus terang salah satu yang menarik saya kenapa harus tahu itu karena background Malangnya. Ya. Bahkan terus terang Taufik itu masuk ke Makassar September, Desember kita panggil lagi dia ke Makassar hanya untuk kita kasih penghargaan. Wow. Oke. Jadi kebetulan waktu itu udah 29 Desember kami bikin acara ulang tahun kelurahan, ulang tahun ketiga.
kami kasih penghargaan dia sebagai orang luar yang punya interest terhadap pengembangan kreativitas di bahasa kami. Oke, luar biasa. Ya. Berarti seandainya di Indonesia ada topik-topik yang lain, itu pasti sampah plastiknya akan lebih ada manfaatnya gitu ya. Saya pikir ada banyak lah. Banyak topik-topik lain, banyak. Hampir setiap kota ada orang yang mungkin bukan hanya plastik, mungkin di kayu, mungkin tapi concernnya di limbah. Tetapi kebanyakan orang tipe kami itu kan orang idealis. Iya. Kami aku nggak butuh kok berarti uluran tangan pemerintah. Jadi memang yang harus punya apa ya, gerakan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang menginventarisir hal semacam itu, menaungi yang semacam itu. Kami mungkin saya, Mas Taufik dan teman-teman yang fokus ke hal-hal begitu, itu melakukan sesuatu bukan karena untuk dapat bantuan pemerintah, enggak. Tetapi kami melakukan sesuatu, itu kan yang saya bilang, ini sebetulnya proyek egoistis. Saya ingin melakukan sesuatu yang mungkin saya happy dan kalau ada manfaatnya buat orang lain, alhamdulillah. Enggak, yang penting saya happy dulu, gitu kan. Oke. Wah, berarti habis ini Pak Ambang harus ikut saya juga jalan-jalan. Kita akan berkunjung ke beberapa pasar-pasar yang sebenarnya sedang dikonsepkan untuk suatu pasar ikonik yang ada di Kota Malang. Nah, mungkin bisa jadi menginspirasi juga, apa ya, bisa sharing inspirasi gitu Pak. Di Makassar mungkin bisa dibikin kayak gitu, di Malang pun juga bisa seperti yang ada di Makassar, seperti di Romang Rinducraft. Waduh, ayo kita jalan-jalan yuk Pak. Oke, kita bawa tamu agung kita, tamu jauh kita dari Makassar keliling Kota Malang naik angkot gitu. Kita akan kemana? Ada deh, pokoknya ikutin aja ya. Pak, itu ketua koordinatornya Pasar Buku sini Pak, sepunya sini nih Pak. Oke, kali ini kita mengajak Pak Ambang yang jauh-jauh dari Makassar untuk jalan-jalan ke beberapa pasar yang ada di Kota Malang. Dan ini kita ada di Pasar Buku Wilis. Pasar Buku Wilis yang dari tahun 2002-2003 sudah ada di sini, ada kurang lebih sekitar 68-70 lapak yang ada di sini. Dan juga sudah mulai merambah marketplace. Jadi buat semua teman-teman podcast Saling Sapa jalan-jalan yang ada di mana saja yang butuh buku, bisa langsung order di marketplace. Biar lihat online-nya. Kita ini kan hidup di transisi. Jadi merasa digital. Nih, kalau mau bungkus ini itu proses bungkusnya itu. Oh, ini untuk yang Online. Lebih anu di pojok. Ya. Jadi di sini beliau ini selama ini kan dia penulis toko buku. Tapi di sini
toko buku yang akan mengawinkan penulis, pencetak yang cetak teman-teman pasar buku Wilis, dan nanti di launching di pasar buku Wilis. Dapatkannya di sini ada, ini langsung. Lah. Ayo ngobrol. Halo ya Pak. Inspirasi wirausaha. Terus. Muhammad Taufik Saleh Saguan. Dan yang keren dari pasar ini sudah bisa dibeli secara online di seluruh dunia. Namanya Pasar Buku Wilis. Buku di sini ternyata jauh lebih murah daripada Makassar. Wow. Semua yang Makassar tuh bisa 3 kali lipatnya ya? Iya, di Makassar beli 1 buku, di sini tuh bisa dapat 3 Pak. Asik. Ayo kita bergeser ke pasar selanjutnya. Kita lanjut ke Pasar Bareng. Ini pintu masuknya. Iya. Udah mulai tutup jam segini. Itu koordinatornya itu. Itu koordinatornya. Itu tempat kopi-kopinya tuh, yang gaulnya tuh. Kalau kamu dari Makassar, iya. Dari Makassar, iya. Toko budayanya sini nih, Ki Joko Rendi. Ini berapa orang yang bergabung di Iwan Mandiri ya? Putusannya belum memberitahu ke Panji, nggak boleh gitu kan. Ini pulang, yang orang ini tatenya memang kurang bagus. Kalau ini adiknya, ini pribadi. Jadi antagonis.
Bali. Jadi hanya ditukar-tukar gitu Pak. Nah kalau ini dari Ngajum. Cuma ini ditayangkan di situs anaknya Raja Kertanegara. Ini suka
nih, wah terima kasih Pak Ambang. Kita tadi udah jalan-jalan keliling pasar. Saya kapan-kapan ke Makassar, saya kontak Pak Ambang ya. Siap, silakan buat teman-teman yang penontonnya Podcast Saling Sapa yang mau ke Makassar, silakan. Oke. Saya welcome, saya siap, kontak saja. Oke, siap. Terima kasih juga Pak Ambang dan juga yang sudah jauh-jauh dari Makassar. Waduh, luar biasa, teman-teman, menginspirasi banget. Semoga bisa ada manfaatnya untuk kita semua di Indonesia ya. Terima kasih juga semua pihak yang sudah support kita. Ada benih jagung Pandawa dari PT Pandawa 98 yang punya bibit benih jagung F1 hibrida. Terus juga ada jamu Uti, terima kasih. Jamu yang langsung minum dengan bahan aman tanpa pemanis buatan. Terus juga Ashika produk dari PT CK Sigaret. Terus juga ada Millennial Upas, teman-teman kreatif dari Kabupaten Malang. Thank you sudah support kita juga. Ada Jade Indo Pratama dan juga teman-teman ekonomi kreatif Kota Malang. Thank you, matur nuwun Pak Ambang. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman yang ada di Biring Romang Rindu Craft. Oke, terima kasih. Kamu harus tetap jalan-jalan biar kita tetap bisa saling sapa. Bye-bye.